Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini di video Rijal kali ini akan membahas tema tangga bisnis. Soalnya pada tema ini sebenarnya udah ada saya bahas, cuma temanya lain ya, bukan yang ini. Jadi ini sekedar memperjelas ya, tangga bisnis. Nah, pada tema tangga bisnis ini yaitu dengan cara modal-modal minim gitu ya, bagaimana Anda menata bisnis gitu ya, tahap demi tahap gitu ya. Nah, dalam modal kecil ini berbagai macam jenis-jenis ya, modal-modal minim gitu ya. Yang pertama misalkan benda-benda yang murah, contohnya kayak limbah ya. Macam limbah ini banyak. Limbah ini karton. Nah, limbah karton kalau kita jual per kilo harganya nggak seberapa gitu. Macam-macam, ada yang kilo 2000, 1000, tergantung ya. Tapi kalau kita buat limbah karton ini, juga kita kerajinan dan bagus, itu bisa berkali-kali lipat. Nah, udah ketika bagus ya kita promosikan aja melalui lewat online itu ya. Nah, jadi itu jangan menjual bentuk limbah, jualah bentuk barang yang udah jadi. Kemudian limbah apa lagi sih? Limbah plastik. Bisa dibuat apa aja sih limbah plastik, macam-macam. Bisa dibuat jadi bahan bakar. Dan seperti yang kayak contoh-contoh, bisa buat layangan juga, bisa buat kerajinan tas dan macam-macam kalau limbah ini ya, limbah plastik. Limbah botol, apa aja sih macam-macam limbah botol, buat celengan. Baru apalagi ya, tempat-tempat miniatur segala macam, banyak jenis-jenis macam limbah ini ya pemanfaatannya. Pipa dibuat apa sih? Dibuat macam apa, hidroponik gitu. Nah, itu kalau dari segi limbah. Baru apa lagi ya, banyak sebenarnya hal-hal yang modal minim gitu ya. Limbah besi dibuat kerajinan karya seni, misalkan karya seni, misalkan ini gitar segala macam untuk pajangan ya, dan masih banyak lagi gitu. Limbah kayu juga dibuat apa sih? Limbah kayu nih dibuat mainan kunci. Nah, pemasaran macam-macam modal minim pun bisa online, bisa langsung di tempat ataupun minta bantuin orang jual, kan nanti dapat persenan gitu berapa gitu ya. Jadi di sini perlu kita sadarin tangga-tangga bisnis ya, dari yang modal minim. Kalau untuk pemanfaatan limbah. Nah, baru kalau untuk dari segi yang lain, contohnya kalau masih ngapa-ngapain atau mau simple online, jualkan online tuh bisa. Kita cuma sekedar online apa segala macam, bantu-bantu. Kalau misalkan dapat nyantol ya kita dapat bagian, kalau enggak pun ya nggak dapat, kalau hanya sekedar bantuin orang. Dan dalam promosi pemasaran kita pun harus banyak aktivitas waktu kita keluarkan, baik itu online ataupun mau sebar-sebar brosur atau kartu nama, kalau mau sistemnya kayak gitu ya. Baru apalagi yang dari modal minim, tanaman pun gitu juga. Berdasarkan dari tunas kita budidayakan lagi, jadi bisa berkembang banyak. Dan modalnya hanya sekali aja, kita mengeluarkan modal sekali, siap tuh dia bertunas, kita berbanyak lah, itu cuma modal air, pupuk pun nggak terlalu berlebihan ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya masih banyak tergantung cara ya. Tapi yang lebih untung pemanfaatan limbah tadi. Baru pemanfaatan kotorannya, baik itu kotoran sapi maupun kotoran kambing. Nah, kotoran ini bisa dibuat jadi pupuk dan dijual lagi. Dan limbah batok dibuat jadi arang.
Dan untuk pemrosesannya ada di video-video YouTube, apapun itu channel yang mau kita lihat. Nah, limbah kotoran sapi ini bisa juga dibuat biogas. Itu tergantung dari kitanya ya, nyari sumber ilmu gitu. Dan ini sudah diterapkan di Jawa sebagian yang orang punya ternak-ternak sapi, jadi gitu, untuk menghemat bahan bakar. Bisa juga penerangan gitu ya, biogas ini. Baru apalagi ya, masih banyak lagi ya pemanfaatan limbah ini. Baru limbah sayur juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair ya, untuk tanaman juga. Jadi untuk menghemat tanaman bisnis kita, maupun bisa juga untuk penyuburan tanah gitu ya. Dan banyak mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tanaman, bisa biar subur juga. Jadi manfaat limbah ini banyak, tergantung kita cara mengelolanya ya. Semua itu nggak ada sia-sia, tergantung kita. Nah, gitulah tangga-tangga bisnis. Masalah limbah dan duit Anda sudah banyak, investasikanlah, beli barang apa gitu yang bisa dijual lagi, ataupun untuk bisa apa lagi, supaya bagus dan beternak terus usaha Anda. Baru jenis usaha jasa. Nah, usaha jasa ini sangat membantu ya, dia modal benda mati dan menguntungkan. Dan usaha-usaha seperti ini, jasa-jasa benda mati ini harus tengok situasi ya, jangan asal kita buat takutnya tidak laku. Contohnya jasa benda mati kayak melukis, main motor-motoran remote, mobil-mobilan, pancing-pancingan, sepatu roda. Jadi begitu kan kawan. Dan itu aja yang dapat Rija sampaikan, sekedar sharing-sharing ya, tangga-tangga bisnis. Dan masih banyak lagi cara, misalnya pun kita jasa komunikasi, bantu-bantu orang segala macam. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak, mohon maaf. Dan kayak inilah saya dalam penyampaian. Harga akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan assalamualaikum, dan semangat terus.